saya akan bahas sebaik mungkin tentang work and play balance. Work-play balance. Oke teman-teman semua. Pray, mungkin panitia menjuduli dengan judul pray yang dimaksud adalah ibadah. Tapi sebenarnya kalau kita tahu ibadah dalam bahasa Indonesia, ibadah dalam bahasa Arab, ibadah itu kalau dalam bahasa Inggris kan worship, ya. Dan ternyata ibadah ini tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan simple seperti yang dipahami oleh orang-orang. Jadi kalau ibadah diterjemahin ke bahasa Inggris jadi worship, kalau ke bahasa Indonesia jadi ya ibadah juga sih kalau bahasa Indonesia ya. Cuman biasanya kalau misalnya kita ngedengar kata ibadah, kita akan ingat sama sholat, haji dan sebagainya. Itu benar. Itu di antara inti dari ibadah adalah sholat, syahadat, baca Quran. Itu adalah hal yang sangat agung, termasuk di antara ibadah inti. Namun definisi ibadah sendiri disampaikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, adalah segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Ini namanya ibadah. Maka kalau kita pahami, saya ulang ya, definisi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Maka dengan definisi ini ibadah tuh akan lebih global lagi. Dan kita akan bagi ibadah menjadi dua tipe. Yang pertama adalah ibadah yang sifatnya ritual seperti sholat, zakat, haji, syahadat, ya, baca Quran, zikir. Ini ibadah ritual dan ini adalah porsi teragung dalam Islam. Porsi teragung tapi waktunya lebih minim. Saya ulang ya, untuk ibadah ritual, itu di mata Allah yang paling agung itu. Walaupun dari segi waktu sangat minim. Sangat minim. Sedangkan yang kedua adalah ibadah non-ritual. Yakni perbuatan-perbuatan sehari-hari kita. Makan, minum, kerja, buang air kecil, buang air besar. Hah, masa buang air besar bisa jadi ibadah sih? Iya bisa. Kalau nanti saya sampaikan ya. Jadi pokoknya ibadah non-ritual ini diambil dari aktivitas sehari-hari kita yang justru sebenarnya dominan. Kita dominannya kan ngelakuin ibadah non-ritual. Perbuatan-perbuatan duniawi. Tapi inilah indahnya Islam. Perbuatan duniawi pun bisa terhitung menjadi ibadah. Tiap detik terhitung jadi ibadah. Makanya ketika ada orang-orang yang nggak ngerti tentang Islam, tapi mereka suka nyerocos mencela Islam, mereka ngomong kayak gini, hah, masa sih kita diciptakan hanya untuk ibadah? Mereka ngomong gitu karena mereka memahami ibadah dalam artian cuman ritual doang. Sehingga kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ke saya ya, misalnya, masa sih kita jadi umat Islam cuman buat ibadah doang? Sempit banget hidupnya. Saya akan tanya balik, emang kalau kamu hidupnya buat apa? Saya ulang ya, kalau ada orang yang ngomong ke saya, hah, masa sih kita diciptakan hanya untuk ibadah? Kok sempit amat hidup lo? Saya akan tanya balik, emang kalau kamu purpose of life-nya apa? Tujuan hidupmu apa? Kalau dia bilang, saya bukan cuma untuk ibadah, saya mah ingin jadi dokter yang profesional. Sehingga saya bisa bantu orang banyak. Saya akan balik ke dia, hah? Emang lo ngira jadi dokter yang profesional dan membantu orang banyak itu nggak dihitung sebagai ibadah apa? Justru jadi dokter yang profesional, ngebantu makhluk Allah yang banyak. Ketika itu diniatkan untuk ngasih manfaat ke makhluk Allah dan itu diniatkan demi mencari ridho Allah, itu terhitung ibadah. Malah kalau Anda niatnya sekedar jadi dokter yang profesional doang untuk bantu orang banyak, hati Anda bisa jadi yang dominan adalah agar jadi dokter yang profesional bisa bantu orang banyak agar punya nama di hadapan masyarakat. Ujung-ujungnya malah Anda sombong kalau kayak gitu. Sedangkan saya sama targetnya dengan Anda, yaitu ingin jadi dokter yang profesional, bisa bantu orang banyak, tapi niat saya untuk mencari ridho Allah. Jadi jangan kira
target ibadah itu membuat hidup kita jadi sempit. Justru inilah indahnya Islam, segala aspek perbuatan kita bisa terhitung ibadah. Bahkan nih, Mas Faiz, udah kerja berapa tahun Mas? Berapa bulan? Maaf, cek. 2 bulan. Halo Mas, halo, 2 bulan. Kenapa kerja? Pengen nyari duit biar bisa cepat kawin misalnya. Tahu gak sih? Niat Mas Faiz nih kerja untuk dapat uang. Dan nanti uangnya dipakai untuk nafkah pribadi sehingga nggak minta-minta lagi ke orang tua. Itu terhitung jihad di jalan Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengais rizki, untuk menafkahi dirinya, atau keluarganya, atau anaknya, atau istrinya, atau orang tuanya, maka dia tuh lagi di jalan Allah. Seakan-akan dia lagi jihad. Maka inilah Islam membuat kita jadi paham bahwa hidup kita ini setiap every single second worth ibadah. Setiap detik itu terhitung menjadi ibadah. Makanya kalau saya dikasih ceramah judulnya Work and Pray Balance, saya nggak bisa. Nggak mungkin kita kerja dan ibadah balance tuh nggak mungkin. Kenapa? Ya jujur aja. Kalau kita kerja 8 jam, berarti kita harus sholat 8 jam dong. Kalau kita memahami ibadah dalam artian ritual doang tentunya ya. Kalau misalnya judul ceramah ini work pray balance, berarti kalau Anda kerja 8 jam, berarti Anda pun harus sholat tahajud, plus sholat-sholat yang lainnya ditotalin harus 8 jam juga. Tapi realitanya nggak mungkin kita bisa kayak gitu. Kalau Anda mempelajari ilmu-ilmu matematika, fisika, kimia, biologi sehari 6 jam, misalnya waktu dulu SMP, SMA, berarti Anda pun harus belajar ilmu Islam 6 jam juga minimal sehari. Tapi realitanya nggak mungkin kita bisa kayak gitu. Dan memang Allah nggak menuntut kita kayak gitu kok. Allah nggak nuntut kita untuk meluangkan waktu sholat 6 jam, kerja 6 jam. Enggak. Itulah kebaikan Allah. Itulah kasih sayang Allah. Allah membuat kita, Allah menciptakan kita, dan Allah memberi kita hidup, rizki, dan yang Allah minta dari kita, minta di sini tanda kutip ya, bukan berarti minta Allah ngemis dan Allah butuh sama kita, no way. Allah tuh nggak butuh sama kita. Kalau kita nggak mau ibadah ke Allah, Allah nggak rugi sama sekali. Tapi konsekuensinya akan kita terima. Dan kalau kita ibadah, Allah nggak akan untung sama sekali, tapi kita akan mendapat konsekuensi baiknya juga dari ibadah kita tersebut. Nah, lihatlah bagaimana indahnya ketentuan Allah di dalam Islam. Walaupun hidup kita seluruhnya untuk ibadah, tapi secara praktek, ibadah ritual yang Allah perintahkan, yang mana itulah ibadah teragung di sisi Allah, justru Allah nyuruh kitanya simple, dikit. Untuk masuk surga, ibadah ritual yang Allah perintahkan kepada kita itu cuma dikit. Real, asli loh. Lihat coba, ada seorang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu berarti orang yang kampungan lah. Jadi orang Arab Baduy itu orang yang tinggal di zaman Nabi SAW, tinggalnya di gurun nomaden, pindah-pindah. Kadang di tenda sini, besok udah di tenda sono, tenda sono, tenda sono. Beda-beda lah, camping terus tiap malam, tiap hari. Karena yang namanya di padang pasir kan banyak debu gitu ya. Jadi kadang-kadang gurun pasir di sini besoknya udah pindah tuh, karena yang namanya pasir ketiup angin. Orang Arab Baduy yang ilmunya cetek, ilmunya ya nggak terlalu intelek, datang ke Nabi SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, aku mau nanya nih, apa sih Islam gitu? Apa yang diwajibkan Allah di dalam Islam? Kurang lebih gitulah kalimatnya. Dan Nabi kita SAW menyampaikan tentang rukun Islam. Ya, tentang menyembah Allah semata, jangan menyembah selain Allah karena itu adalah kemusyrikan. Kemudian Allah pun memerintahkan untuk sholat yang 5 waktu. Orang Arab Baduy ini ketika ngedengar kewajiban sholat yang 5 waktu, dia langsung nanya, ya Rasulullah, ada lagi nggak yang diwajibin mengenai sholat? Beliau bersabda, tidak ada. Jadi cuma sholat 5 waktu doang yang diwajibin.
Kemudian nanya lagi, apalagi habis itu kewajiban di dalam Islam? Beliau bersabda zakat, ya, yaitu dari orang kaya yang dikasihkan ke orang miskin. Kemudian ditanya lagi, ada lagi nggak selain zakat yang diwajibin? Tidak ada. Lalu apa lagi kewajiban Islam? Beliau menyampaikan rukun Islam selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Ada lagi nggak selain puasa di bulan Ramadan? Nggak ada, kata beliau. Ya, kecuali kalau mau ditambah dengan puasa sunnah. Jadi kalau tadi sholat, kalau mau ditambah sholat sunnah, silakan, tapi nggak wajib. Kalau mau ditambah sedekah, sunnah hukumnya nggak wajib. Yang wajib cuma zakat doang. Kalau mau ditambah dengan saum sunnah, silakan, tapi nggak wajib. Yang wajib cuma saum Ramadan doang. Terus apa lagi yang diwajibin? Dia bersabda, haji ke Baitullah, ke Mekah. Ada lagi nggak selain haji yang diwajibin? Tidak ada. Kecuali kalau mau umroh gitu ya, atau haji yang kedua. Dan itu hukumnya sunnah. Lihat coba jawaban dari orang Arab Baduy ini. Mencengangkan. Aneh. Mas Faiz, maaf nih ya. Saya nanya ke Mas Faiz doang. Soalnya yang lain kan off cam. Takutnya saya nanya lagi ke WC. Nanti malah kita habis waktu nih ya. Sorry ya Mas Faiz kalau dibully terus ya. Oke. Mas Faiz, maaf banget. Pernah sholat taraweh? Sombong banget. Aduh. Seakan-akan jarang ibadah ya. Taraweh? Ya, pernah lah Mas. Pernah lah Ustaz. Mungkin nggak full 30 hari, nggak dosa ya, karena sholat taraweh sunnah hukumnya ya. Tapi Mas Faiz pernah jelas sholat taraweh kan? Pernah sholat sunnah selain taraweh, pernah nggak? Pernah. Pernah mungkin duha atau sholat qobliyah atau sholat tahajud, mungkin minimal menjelang UN ya, tahajud ya. Benar sekali Ustaz. Mas, pernah ibadah sunnah, tapi tahu nggak orang Arab Baduy ini mencengangkan jawabannya ketika respon dari Nabi SAW. Kan beliau ditanya apa itu Islam, kewajiban dalam Islam itu apa, beliau menjawab jawaban dengan rukun Islam, yaitu tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan orang Arab Baduy ini ngomong kayak gini, coba, demi Allah, sumpah nih, demi Allah, kalau bahasa kita hanya bahasa kerennya, gue nih nggak bakalan nambah ibadah apapun kecuali yang wajib doang. Jadi seorang Arab Baduy ini seakan-akan ngomong kayak gini, aku bersumpah demi Allah hanya akan sholat yang 5 waktu doang. Nggak akan sholat duha, nggak akan tahajud, nggak akan sholat idul fitri, nggak akan ikut sholat idul adha. Cuman sholat yang 5 waktu doang, termasuk sholat Jumat tentunya. Saya demi Allah nggak akan sedekah. Saya cuma bakalan zakat doang yang wajib. Saya demi Allah nggak bakalan puasa sunnah Senin Kamis, nggak bakalan. Saya cuma bakalan puasa Ramadan doang. Saya pun nggak akan umroh. Saya pun nggak akan pergi haji 2 kali. Cuman sekali doang haji saya. Jadi cuma itu doang. Dia cuma mau ngelaksanain yang wajib-wajib doang. Dan menjauhi dosa-dosa tentunya. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dia usahakan untuk menjauhinya. Ketika orang Arab Baduy ini pergi, Nabi SAW bersabda apa? Ada beberapa riwayat hadis, tapi salah satu makna hadisnya adalah kalau kalian, wahai para sahabat, beliau kan lagi ngomong kepada sahabat nih. Ya, tadi orang Arab Baduy datang terus sudah pulang. Ada sahabat yang lain yang ngedengerin diskusi itu, beliau bersabda, kalau kalian, wahai para sahabat, mau melihat salah satu dari penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Ya Allah, orang Arab Baduy tadi cuma mau ngelaksanain yang wajib doang. Dan diganjar dengan surga, coba. Gimana nggak maha baiknya Allah? Makanya kalau ada orang yang bilang, alah jadi orang Islam ribet banget harus ibadah mulu. Lah, ibadah mulu. Ibadah ritual yang diwajibin di dalam Islam cuma yang tadi doang. Sholat 5 waktu berapa lama sih? Buat teman-teman yang mungkin sholatnya turbo speed tapi masih tumaninah tentunya ya. Jangan turbo speed seperti yang tarawih tercepat sedunia, itu nggak sah sholatnya. Udah, nggak usah dipikirin lagi, udah nggak sah. Jangan bilang, oh jangan urusi ibadah orang lain. Saya harus urusin ibadah mereka, soalnya mereka viral. Dan mereka mengajarkan, mereka kayak ngajarin umat begitu, bahaya kalau kita nggak counter. Sholat tarawih tercepat sedunia itu nggak sah secara fikihnya, karena udah nggak tumanina. Kadar tumanina tuh di dalam ruku, kita berhenti dulu, dan kita bisa ngucapin subhana rabbiyal azim. Coba lihat videonya, itu mah nggak bisa subhana rabbiyal azim sekalipun nggak bisa. Matok itu, nggak sah. Jadi kalau kita nih sholat 5 waktu dengan kecepatan yang normal dah, nggak terlalu cepat banget, nggak juga terlalu pelan, yang tenang gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Paling satu sholat 8 menit dah dirata-ratain. Kali 5, 40 menit. Tambah wudhu dan sebagainya paling 1 jam ditotalin. 1 jam, bisa lebih cepat dari itu. Dari 24 jam yang diwajibin sehari paling cuma setengah jam dah. Setengah jam doang. Sampai 40 sampai 1 jam deh maksimal. Zakat setahun sekali. Itu pun kalau kita punya tabungan di atas 80 juta. Jadi zakat itu baru wajib kalau kita punya uang nisab. Nisab itu nisab emas sekitar 85 gram. Berarti kalau dirupiahkan sekitar 80 juta. Jadi kalau kalian nggak punya uang duit sampai 80 juta, nggak wajib zakat. Kecuali zakat fitri. Dan zakat fitri cuman berapa? Cuman 2,5 gram beras, 2,5 kilogram beras. Paling juga 20.000 lah. 25.000 setahun itu. Kalau zakat mal, zakat harta kita, itu nggak wajib kecuali kalau kita punya uang di atas 80 juta rupiah. Kalau kita belum punya uang di atas 80 juta rupiah, kita nggak wajib zakat tahunan. Kecuali zakat fitri doang, itu mah wajib untuk semua orang yang punya makanan pada hari raya. Wow, dikit banget nih ibadah yang Allah suruh ke kita. Puasa cuma Ramadan doang. Nah itu dia, makasih Teh Hanifah Muslimah. Nanti insya Allah ditanyain pas tanya jawab. Ini pertanyaan yang bagus banget, saya senang dengan pertanyaan ini. Makasih banget ya. Nah, kemudian untuk apa namanya tadi, puasa Ramadan doang yang wajib. Itu pun kalau kita lagi sakit, nggak wajib. Saya lagi safar nih, saya lagi ke Jakarta. Enak banget safarnya, udah naik mobil, AC, nggak haus. Tapi kalau saya mau batalin, boleh-boleh aja. Safar lagi perjalanan keluar kota, mau kita capek atau enggak, boleh dibatalin kata Allah. Enak banget ya nggak sih? Haji kalau mampu. Kalau kita misalnya nggak mampu haji, apalagi sekarang reguler 50 juta, ngantrinya 27 tahun. Yang ONH plus 150 juta, ngantrinya 7 tahun. Kalau kita belum punya uang untuk haji karena kita punya kebutuhan, kita nabung, usahain tetap ya. Mungkin sebulan ngaji 500.000, nabung 500.000 buat haji, tapi udah kekumpul ternyata ada kebutuhan urgen operasi istri dan sebagainya kepake. Gak wajib haji. Subhanallah, maha suci Allah. Masya Allah. Allah nyuruh kita ibadah ritual cuma dikit amat. Tapi Nabi SAW menyampaikan balasannya surga tuh. Untuk orang yang ngamalin 5 rukun Islam ini, itu pun gugur kalau yang nggak bisa. Zakat gugur, haji gugur, puasa Ramadan gugur. Tapi nanti diganti tentunya yang hutang di luar bulan Ramadan. Kebayang nggak sih? Kalau masih ada orang yang bilang orang Islam itu nggak enak karena dikit-dikit harus ibadah, 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 ibadah. Itu orang nggak ngerti. Padahal yang Allah wajibkan ke kita dikit amat. Tapi balasannya surga. Mau tahu surga? Gedenya segede apa? Ini kalau detail pastinya nggak mungkin kita tahu ya. Tapi ini gambaran analogi simple. Tapi tentunya surga jauh lebih indah daripada apa yang saya gambarkan ini. Nabi kita SAW bersabda, surga yang paling rendah, artinya surga yang paling kecil, itu adalah akan ditempati oleh seorang muslim yang paling lama masuk nerakanya. Jadi dia adalah muslim yang terakhir keluar dari neraka. Karena jadi orang Islam ada yang langsung masuk surga. Ada juga yang dibakar di neraka dulu. Dan semoga siapapun yang hadir di kajian sore hari ini semuanya langsung masuk surga. Ya, adapun orang-orang yang mati dengan membawa dosa-dosa besar, tapi dia nggak melakukan dosa kekafirannya, dia nggak menyembah selain Allah, dia nggak percaya ramalan bintang, pawang hujan, yang begituan. Dia nggak ngelakuin dosa-dosa kemusyrikan, tapi dia punya dosa besar, misalnya zina dan sebagainya, dan mati belum taubat tuh. Dia ada potensi masuk neraka dulu, dan ini adalah muslim yang terakhir masuk surga. Setelah dibakar di neraka, dia masuk ke dalam surga. Setelah Allah guyur dia dengan air kehidupan, yang asalnya gosong, dia mulai lagi tumbuh, badannya bagus, wajahnya jadi ganteng banget, putih, berseri, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, bersih aja. Ya. Masuk surga, dan Allah tawarkan dia kerajaan dari salah satu raja-raja dunia. Ambil contoh, Sultan Brunei, Raja Brunei Darussalam. Tahu kekayaannya? Saya kalau nggak salah tahun lalu udah menyampaikan di sini juga, tapi nggak apa-apa reminder lagi. Barangkali ada karyawan yang baru ya.
Raja Brunei Darussalam kekayaannya tuh 30 miliar US dollar. Kalau mau kerupiahin kaliin aja 10.000 deh. Ini perkalian yang ya digampangin deh. Kalau 14.000 takutnya pusing. 30 miliar kali 10.000 rupiah udah berapa tuh? Pusing juga saya. 30 miliar berarti nolnya ada 10 nih. Nolnya ada 10. Kalau 10.000 nolnya ada 4. Berarti 3 dan nolnya ada 14. 3 nolnya ada 14. Berarti itu 300 triliun ya. Kalau saya nggak salah, maaf. Atau sampai kuadriliun. Wallahu a'lam. Tapi itulah 30 miliar US dollar itu duitnya doang. Kamar, rumahnya ada 1.788 kamar. Beliau punya pesawat pribadi Boeing 747 atau 737 Stream 400 dengan berlapis emas di wastafel dan safety belt-nya. Seharga 400 juta US dollar. Mas Faiz Islam, maaf tinggal di kota apa sekarang? Saya tinggal di kota Depok, Ustaz. Oh, Depok. Kerjanya langsung offline atau online? Kebetulan online, Ustaz. Oh, online. Di Depok ya? Kalau di sana cukur rambut berapa harganya, Mas? Cukur rambut paling 25.000, Ustaz. 25.000. Oh, kalau Raja Brunei Darussalam lebih murah. Berapa 20.000 tuh, Ustaz? US dollar. Iya. Sekali cukur rambut masterclass itu tukang cukur profesional dari Inggris. Dicukur tuh 20.000 dolar US. Bayang nggak sih kekayaannya? Mobil Bradley ada 380 unit. Wow. Itu mobil kalau tiap hari gonta-ganti nggak kelar tuh 1 tahun ya. Ferrari-nya ada sekitar 500 unit Ferrari. Jaguar sekitar 300 unit. Lamborghini ada 21 unit. SSV ada 1 unit. Koenigsegg ada 11. Rolls Royce ada sekitar 500. Wow. Ini kekayaan Raja Brunei Darussalam. Dan beliau bukan orang terkaya. Beliau bukan raja terkaya di bumi ini. Penghuni surga akan Allah kasih salah satu dari kerajaan dari raja-raja dunia dan dia akan dapat semua yang dia inginkan. Apakah beres? Belum. Allah berfirman, untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, dan untukmu 10 kali lipatnya. 50 kali lipat kerajaan dari raja-raja dunia. Wow. Ini surga terendah. Dan ini ditempati bukan oleh orang yang rajin ibadah. Paling sholat doang 5 waktu jelas. Karena kalau orang nggak sholat 5 waktu, dia kafir. Menurut sebagian ulama, murtad dia. Jadi si muslim ini dia masih sholat 5 waktu, tapi ngelakuin dosa-dosa yang besar. Dan akhirnya masuk neraka untuk waktu yang paling lama. Kemudian masuk surga. Jadi ini bukan orang yang ahli ibadah, rajin taraweh, rajin tahajud gitu, bukan. Ini muslim yang sekedar standar, sholat 5 waktu, tapi dia ngelakuin dosa-dosa besar. Dan dapat surga 50 kali lipat dari kerajaan raja-raja dunia. Itu baru yang terendah. Tapi dalam riwayat hadis yang lain ternyata bukan cuma 50 kali lipat kerajaan dunia nih. Allah berfirman kepada penghuni surga paling rendah bahwasanya dia akan dikasih dunia dan segala isinya. Anggap aja dunia itu bumi ya, walaupun definisi dunia itu sebenarnya bukan cuma bumi doang, tapi anggap deh kita persimpel. Kalau Allah kasih bumi nih buat penghuni surga paling rendah, dikasih satu bumi untuk dia sendiri dan segala macam isinya. Tahu, dunia kita kalau dikonversikan ke uang itu 317 triliun US dollar. Ternyata Allah kasih dia dunia dan segala isinya. Kemudian Allah berfirman, untukmu dunia dan segala isinya dan 10 kali lipatnya. Jadi penghuni surga terendah mendapatkan 10 kali lipat dunia. Kalau rupiahin, ya, itu udah sampai 4, sekian kuintiliun. Kuintiliun, nolnya 18. Coba, ketika kita ngomong dengan judul ceramah tadi, work, pray, balance. Jujur aja,
Kita nggak akan pernah balance. Kalau misalnya kita memisahkan antara ibadah ritual dengan non-ritual, jujur aja kita nggak akan pernah balance. Karena ibadah kita yang ritual cuma dikit. Sedangkan ibadah yang sedangkan aktivitas yang bukan ibadah ritual tuh banyak. Bahkan mendominasi hidup kita. Iya nggak sih? Makan bareng teman, pergi kerja, mandi, tidur. Habis waktu kita untuk aktivitas non-ritual. Sedangkan yang ritual sekali lagi cuma dikit. Tapi Allah ganjar dengan surga. Dan kalau kita istiqomah ngelakuin hal yang wajib-wajib doang, dan menjauhi dosa-dosa besar, kita tuh nggak akan masuk surga paling rendah. Oke, kita akan masuk surga yang lebih tinggi daripada itu. Wow, Allah baik banget gitu ke kita. So gimana kalau masih ada orang yang kepikiran, oh Islam nggak enak, semuanya banyak aturan, ibadah, nggak bebas. Dia alangkah buruknya dia, alangkah nggak syukurnya dia kepada aturan Allah yang sudah sangat mudah. Oke, dan enaknya ternyata di dalam Islam amalan non-ritual pun bisa terhitung ibadah dan pahala besar. Seperti tadi kerja 8 jam. Ketika diniatin, ya Allah, aku kerja supaya dapat duit. Dan duitnya bisa aku pakai untuk nafkahi diriku, keluargaku, istri, anak, orang tua. Bisa juga nanti sisanya kalau masih ada, saya pingin sedekah dikit-dikit dah nggak apa-apa. Mungkin sebulan cuma 10.000, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Ya karena ingat ya, jangan sampai kayak ustadz yang lagi viral ya, di mana dia nyuruh untuk ibadah tuh apa, sedekah tuh nggak usah ngitung-ngitung, akhirnya disuruh sedekah semua yang dimiliki dengan janji dikasih 10 kali lipatnya. Salah, itu nggak benar konsepnya. Karena yang Allah janjikan 10 kali lipat tuh pahala di akhirat, bukan di dunia. Jadi jangan sampai ngomong kalau Anda sedekah mobil Kijang diganti Ferrari misalnya, ini udah jelas konsepnya udah salah banget. Itu menyesatkan umat kalau kayak gitu. Saya frontal aja ngasih tahu ini. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya salah dalam sedekah. Dia punya gaji 3 juta, disedekahin semuanya. Anak istri terlantar. Padahal ada fikih dalam sedekah. Gak boleh kita sedekah untuk orang lain sebelum yang wajib terpenuhi. Jadi kalau kalian digaji misalnya 5 juta sama perusahaan, kemudian biaya buat hidup pribadi 1 juta buat kosan, buat makan pribadi, istri, dan anak-anak misalnya 3 juta. Sisa kan tinggal 1 juta, itu pun 1 juta yang tersisa jangan disedekahin semua. Maksimal sedekah 50%. Berarti kalau saya gambar simpelnya, kalian punya gaji 5 juta, buat kebutuhan 4 juta, itu nggak boleh tuh. 4 juta tersebut udah wajib untuk istri, anak, keluarga. Jangan diganggu-gugat. Sisa tabungan 1 juta. Yang disedekain maksimal 50% kata para ulama. Jadi sedekain maksimal 500.000. 500.000-nya buat tabungan, buat jaga-jaga. Ini konsep Islam. Ini yang benar, yang sesuai penjelasan ulama. Bukan yang nekat sedekah semua harta disedekahin. Dan akhirnya buat anak istri nggak punya. Dikiranya pakai hadis Abu Bakar tuh. Abu Bakar kan sedekah seluruh harta. Coba perhatikan apa kata para ulama. Abu Bakar, sahabat Nabi SAW, itu sedekah seluruh hartanya karena beliau pedagang yang sangat handal yang dapat gaji harian. Kalau kita gajinya bulanan disedekahin semua, kita bakalan ngutang 1 bulan ke depan. Kalau Abu Bakar nyedekahin semua hartanya karena besok udah dapat uang lagi banyak. Jadi anak dan istri nggak akan terlantar. Gitu pemahamannya. Jadi pahami baik-baik ya. Lihat nggak? Tadi yang saya sampaikan. Di dalam Islam aturannya begitu indah, simple, dan bisa kita ikuti semuanya. Nggak sampai ngebuat kita jadi sengsara banget. Teman-teman bisa dengan gaji kerja supaya dapat duit. Duitnya dipakai buat anak, istri, itu terhitung ibadah juga. Kalau punya uang 1 juta, nggak harus disedekahin. Kalau Anda mau sedekah 10% juga boleh. Jadi dari 5 juta, Anda pakai yang wajib untuk keluarga 4 juta, sisa 1 juta, Anda cuma mau sedekah 10%, berarti cuma 100.000. Sebulan 100.000, sisanya 900.000 mau dipakai buat have fun, main, mau jalan-jalan yang halal, silakan. Dan itu pun terhitung jadi pahala lagi. Kalau jalan-jalan dengan istri, dengan anak, dengan niat ingin membahagiakan mereka, itu kehitung jadi pahala lagi. Wow. Aneh sekali lagi saya kalau misalnya ada orang yang bilang Islam terlalu ngekang gitu loh. Padahal ibadah
Ritual Allah nyuruhnya dikit, tapi Allah ganjar dengan pahala yang tidak bisa kita bayangkan besarnya. Aktivitas non ritual, makan, ketika kita niat makan agar menjaga tubuh dari penyakit supaya saya sehat, itu terhitung jadi pahala. Ketika BAB, kita pakai kaki kiri masuk WC-nya, kemudian di WC kita jangan berlama-lama ya, kemudian keluar dari WC kita baca ghufronaka, maka 10 menit BAB terhitung jadi pahala. Aduh, kencing jadi pahala. Ketika kita ngikutin aturan dari Nabi SAW, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Terus apa lagi? Olahraga ketika diniatin supaya sehat, nggak sakit, supaya jadi lebih kuat fisik kita. Terhitung jadi ibadah, nge-gym jadi ibadah. Maka sekali lagi, kalau kita misahin antara ibadah non-ritual dengan aktivitas, maaf, ibadah ritual dengan aktivitas non-ritual aja, itu kita udah nggak bisa balance, tapi Allah udah ganjar dengan surga. Apalagi kalau kita aktivitas-aktivitas non-ritualnya diniatin karena Allah. Tidur 8 jam dengan niat supaya nanti aku besok bisa aktivitas lagi, bisa kerja dengan maksimal lagi, sehingga saya nggak korupsi waktu di kantor. Itu dihitung jadi ibadah 8 jam yang tidur itu. Capek kayaknya kalau bisa dijelasin semuanya, tapi simpelnya aja udah kalian insya Allah udah paham kan gambaran konsep Islam. Jadi gimana nih Ustadz, lagi Ramadan kami nggak bisa banyak banget ngelaksanain ritual ibadah, saya bakalan kasih bocoran yang simple tapi pahalanya melimpah banget, oke. Dan saya paling minta tambahan 1-2 menit nggak apa-apa ya. Nih teman-teman, bangun tidur, sahur, udah jelas ya, niatin di dalam hati mau puasa Ramadan. Terus kalau yang cowok usahakan sholat subuh di masjid. Beres sholat subuh di masjid, pulang ke rumah, silakan aktivitas seharian, tapi tolong usahain banget dalam sehari dari subuh sampai maghrib baca ini. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Baca itu 100 kali, dicicil. Nggak harus langsung 100. Bisa jadi habis sholat subuh sambil jalan ke rumah baca itu 10 kali. Nanti ke kantor baca bisa, misalnya naik motor bisa 30 kali di motor. Terus nanti pas lagi di sela-sela istirahat baca 5 kali. Pokoknya ditotalin deh bebas. Atau misalnya teman-teman mau bacanya subhanallahi wa bihamdi sekaligus 100 boleh. Karena perjalanan dari rumah ke kantor itu setengah jam. Butuh waktu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Butuh waktu sekitar 10 menit buat baca itu. Tapi tahu nggak apa kata Nabi SAW, orang yang baca zikir tadi, itu nanti di hari kiamat nggak ada orang yang lebih baik daripada dia. Kecuali orang yang membaca setara dengan dia atau yang lebih banyak. Kita mungkin nggak bisa kayak anak pesantren ya, yang hafalan Quran banyak, tapi kita bisa mengalahkan mereka dengan cara apa? Baca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, dicicil nggak ada masalah. Tapi di hari kiamat kita akan menempati derajat yang lebih besar, lebih tinggi daripada siapapun yang nggak ngebaca itu. Wah. Kemudian nanti biasa aja aktivitas kerja silakan. Kemudian nanti sholat duhur, jelas harus sholat duhur, sholat asar, lalu sholat maghrib, sholat isya. Kalau bisa sholat isya di masjid. Tahu apa yang terjadi? Walaupun nggak terawih nih, ya. Tapi tahu nggak, orang yang sholat isya di masjid dan sholat subuh di masjid, Allah catat dia seperti orang yang sholat semalam suntuk tahajud tanpa tidur. Sekali lagi, orang yang sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dia dapat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk tanpa tidur. Jadi kalau kalian misalnya nih, saya bukan berarti nyuruh kalian malas taraweh, enggak ya. Tapi barangkali di antara teman-teman ada yang emang kecapean atau mungkin malas sholat taraweh di rumahnya karena terlalu cepat. Jadi sholat taraweh itu nggak dapat feelingnya, malah dapat capeknya doang, ngos-ngosan gitu ya. Kayaknya kalian enggak dah, saya malas sholat taraweh di masjid. Kayaknya di masjid cuma sholat isya doang, sama sholat subuh doang berjamaah di masjid. Tapi itu udah kecatat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Udah, bisa nggak semuanya di sini? Saya yakin bisa.
sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian aktivitas seperti biasa aja sehari-hari, tapi di tengah-tengahnya baca zikir yang subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian habis itu nanti pas maghrib, duhur, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat di masjid, udah dapat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Dan nanti tentunya teman-teman gak akan ngerasa cukup dengan itu kan. Saya saranin kalau baca Quran, gak usah target banyak-banyak. Baca Quran. Nggak apa-apa sehari cuma 1 halaman, tapi coba deh baca terjemahannya. Minta ke Allah agar bisa kesentuh hati ini saat lagi baca terjemahan Quran. Dan ketika kita baca terjemahannya, terus ada ayat tentang surga, tentang neraka, atau tentang kasih sayang Allah, tentang baiknya Allah, nikmat Allah, hidayah Allah, terus kita nangis, ketahuilah, baca Quran 1 ayat, kalau kita bisa nangis, bisa kesentuh, itu di mata Allah pahalanya bisa lebih besar daripada orang yang baca 30 juz seluruh Quran tanpa dihayati. Be happy teman-teman. Berbahagialah karena kita bisa dapat pahala yang besar walaupun dengan amal yang dikit. Baik, itu aja.